Halo semuanya, cerita sederhana di sini. Video kali ini aku mau menceritakan kisah rumah tangga yang dialami oleh seorang ibu muda yang menurutku kisahnya ini akan membuat yang menonton mengerutkan dahinya dan mungkin akan bertanya-tanya kok bisa, kok ada laki-laki yang setega itu memperlakukan anak dan istrinya. Oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ingetin ke kalian supaya bijak dalam berkomentar, dan jika mungkin kalian memiliki solusi, silahkan tulis solusi kalian di kolom komentar. Ada seorang ibu muda yang di sini aku sebut saja namanya Senja. Senja merasa dia tidak punya siapa-siapa selain anaknya. Yang ada di pikirannya sekarang bagaimana dia bisa punya penghasilan supaya tidak mengemis-ngemis kepada suaminya saat meminta uang. Kalau misalkan kalian berpikir kok bisa ke suaminya minta uang seperti orang yang sedang mengemis-ngemis gitu, bukankah kewajiban si suami ini memberi nafkah untuk keluarganya? Oke, jadi aku mau jelasin kalau ada loh manusia di dunia ini yang perilakunya seperti si suami Senja ini. Dia sudah berkeluarga, tapi soal keuangan dia tidak terbuka sama istrinya. Bahkan jika si istri ini tidak meminta, si suami ini akan dengan entengnya, ya udah, toh istriku nggak meminta, ya udah untuk apa aku kasih gitu. Ada loh suami yang seperti ini. Lanjut, Senja ini pokoknya merasa selama menikah itu tidak pernah dikasih uang seperti istri-istri pada umumnya, kecuali dia meminta lebih dulu. Itu pun mintanya bisa sekali dua kali, nggak langsung dikasih, bahkan sampai berkali-kali baru dikasih si suami. Tapi meskipun dikasih, tetap saja si suami ini ngasihnya tuh dengan embel-embel ucapan yang menyakitkan hati si Senja. Seperti gak usah boros-boros, yang dihabisin uangnya, cari kerja susah, capek, gitulah pokoknya kata-kata yang menyakitkan banget untuk si Senja. Sebenarnya kalau misalkan tidak butuh-butuh amat, si Senja ini males ya minta-minta uang ke si suaminya, karena pasti setelahnya dia akan merasa sakit hati gitu karena kebutuhan, karena kan si Senja ini masih punya anak bayi yang butuh popok, dia juga butuh makanan bergizi supaya ASINya ini lancar. Dan lagi kalau misalkan si Senja ini nggak masak enak, si suaminya ini pasti uring-uringan kerjaannya gitu. Katanya udah dikasih uang masak cuma tahu tempe gitulah pokoknya. Si suami ini tuh nggak sadar dia tuh ngasihnya berapa gitu, padahal kalau ngasih tuh paling cuma 100, itu harus cukup seminggu atau pokoknya sama si Senja ini dicukup-cukupin lah, sampai si Senja ini dia tuh nggak mementingkan dirinya sendiri. Dia udah nggak pakai skincare lagi, dia udah nggak pernah beli baju lagi. Nah, yang membuat si Senja ini juga sedih, gak cuma suaminya ini yang hitung-hitungan soal uang ya, tapi ternyata si suaminya ini itu sama anaknya tuh gak perhatian gitu. Senja ini juga bingung kok bisa ada seorang ayah yang sama anaknya tuh cuek, gak perhatian sama sekali. Pernah jadi suatu ketika Senja ini lagi di kamar mandi dan dia mendengar anaknya menangis. Senja pikir, oh ya udah aku cuma sebentar kok, biarin aja, toh di sana ada bapaknya yang jagain. Senja tuh mikirnya kayak gitu, tapi kok lama-lama nangisnya kok makin kenceng gitu. Akhirnya Senja cepet-cepetin tuh dari kamar mandi. Setelah dia nengok anaknya, ya ampun, Senja ini bener-bener dia tarik nafas panjang, dia mungkin sedikit menitikan air mata, marah, semuanya campur jadi satu. Anaknya itu masih menangis dan bapaknya ini malah asik main game tanpa memperdulikan kalau anaknya ini lagi nangis gitu, nggak ditolong sama sekali. Akhirnya Senja marah, Senja meluapkan seluruh emosinya lah
Nah, bukannya si suaminya ini sadar dan dia minta maaf, dia malah balik marah sama si Senja. Dia maki-maki tuh istri sama anaknya. Katanya, gue udah kerja ya, gue udah capek, masa di rumah mau istirahat aja gak bisa. Jagain tuh anak lo tuh, gak becus banget sih lo jadi ibu. Paling gak kalau mau ditinggal tuh disusuin dulu kayak atau apa kayak, atau diajak kayak digendong kayak. Dia cuma diem, dia cuma nangis, dia cuma istighfar. Kok bisa aku punya suami kayak dia gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya udah jadi bubur gitu. Akhirnya Senja sabar-sabarin. Hingga suatu ketika itu si suaminya ini pindah kerjaan. Kerjaan dia tuh deket sama rumah orang tuanya. Jadi suaminya ini memutuskan untuk menginap di rumahnya dan meninggalkan Senja sama anaknya di rumah cuma berdua. Padahal anaknya tuh masih kecil gitu kan. Tapi Senja ya udah nggak apa-apa. Minggu sekali tuh suaminya baru pulang tuh ke rumah. Pernah suatu malam anaknya ini sakit, demam, batuk-batuk sambil muntah-muntah, anaknya nggak mau makan. Nyusu juga. Naasnya saat mau membawa anaknya ini periksa gitu ke puskesmas atau ke bidan dekat atau ke rumah sakit, Senja ini nggak ada uang. Biasanya kalau anaknya lagi sakit nih dia bikinin kolak tuh, kolak ubi gitu, anaknya tuh pasti mau karena itu kesukaan anaknya. Tapi karena nggak pegang uang sama sekali, akhirnya dia cuma bisa ngasih anaknya apa yang ada di rumah walaupun nggak dimakan sama anaknya, tapi dia tetap mencobanya supaya anaknya nggak lemes gitu kan. Tapi lama-lama anaknya ini tetap nggak mau guys. Akhirnya dia nelpon suaminya, dia bilang, "Mas pulang, anakmu sakit gini, muntah-muntah nggak mau makan, aku mau bawa berobat juga nggak ada uang, aku mau bikinin kolak ubi juga nggak pegang uang, kamu pulang ya mas." Suaminya bilang apa coba? "Gue lagi kerja, nggak bisa pulang, besok pulangnya." Senja cuma ngelus dada. Suaminya ini nggak nanya, "Hah, sejak kapan?" Atau mungkin udah bawa berobat, uangnya pinjem dulu ke tetangga atau gimana, enggak. Malah cuma, "Gue nggak bisa pulang, gue lagi kerja belum libur," gitu. Terus si Senja ini bilang, "Ya udah kalau nggak bisa pulang transfer aja uangnya buat aku bawa adik berobat," gitu. Apa coba kata suaminya ini? "Gue belum gajian, gajian masih besok aja deh kalau gajian gue transfernya," gitu coba. Lagian gue tuh di sini kerja penghasilannya sedikit, jangan dikit-dikit minta transfer deh, makanya jadi istri tuh yang rajin nabung dong, jangan boros-boros. Akhirnya Senja tanpa kata dia langsung matiin teleponnya. Tapi sebelum matiin teleponnya nih, ada satu lagi kejadian yang membuat dia tuh bener-bener sakit banget hatinya. Mertuanya ini ikut nimbrung guys. Mertuanya ini sama aja tuh sama suaminya, bukannya khawatir kan ya cucunya sakit, dia malah ikut nimbrung. Kalau suami lagi kerja tuh jangan dikit-dikit ditelepon, katanya coba. Akhirnya Senja bilang, "Iya bu, maaf." Akhirnya langsung ditutup teleponnya. Sejak saat itu dia putusin, "Pokoknya aku harus pulang ke rumah orang tua, aku udah nggak sanggup lagi di sini." Tapi saat dipikir-pikir dia nggak bisa guys, buat ninggalin suaminya tuh berat. Padahal kalau bertahan juga sakit, tapi untuk meninggalkan juga dia berat. Nah, dia di sini minta solusi sama kalian, gimana sebaiknya, apa yang sebaiknya Senja ini lakukan.